Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab terakhir pada matematika kelas 7, yaitu mengenai penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel baris kolom. Ini contoh tabel baris kolomnya. Jadi ada tabel penjualan mobil perusahaan dari periode tahun 2010 sampai 2015. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tabel kontingensi. Ini contohnya. Ada jumlah siswa menurut jenis kelamin. Jadi ada kelas 7A, misalnya jenis kelamin prianya ada 13 orang, untuk wanita ada 17 orang, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Ini contohnya tabel distribusi frekuensi. Jadi nilainya itu di antara nilai 51 sampai 60, banyaknya ada 5. Yang nilainya di antara 61 sampai 70 ada 8. Yang nilainya di antara 91 sampai 100 itu ada 10 orang, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Ada dua jenis, yang pertama diagram batang vertikal, yang kedua diagram batang horizontal. Ini yang vertikal, kemudian ini yang horizontal. Sekarang kita akan merubah dari tabel ke diagram batang. Tabel di bawah ini adalah banyaknya buku pelajaran yang ada di perpustakaan. PPKN ada 20, IPA 50, IPS 30, Bahasa Indonesia 60, dan Matematika 40. Gambarlah dari data tabel tersebut ke dalam bentuk diagram batang vertikal dan yang horizontal. Untuk yang vertikal, ini mata pelajarannya disimpan di bawah PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Kemudian ini ke atasnya adalah banyaknya. PPKN banyaknya ada 20, jadi kita bikin diagram batang sampai angka 20. IPA ada 50, berarti kita bikin sampai 50. IPS ada 30, Bahasa Indonesia ada 60, dan Matematika ada 40. Ini untuk diagram batang horizontalnya. Jadi kalau diagram batang horizontal, mata pelajarannya yang ke atas, banyaknya yang di bawahnya. PKN ada 20, IPA 50, IPS 30, Bahasa Indonesia 60, dan Matematika 40. Contohnya lagi, tabel di samping ini adalah hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Pegawai negeri sipil ada 12 orang, pegawai swasta ada 6, BUMN ada 6, pedagang ada 2, dan seterusnya sampai jumlahnya semua ada 50 orang. Kita akan buat diagram batangnya. Ini diagram batangnya. Pegawai negeri sipilnya 12, swastanya ada 6, TNI Polri-nya ada 8, BUMN-nya ada 6, dan seterusnya sampai lain-lain ada 4. Jadi untuk banyaknya itu skalanya bisa disesuaikan dengan banyaknya yang ada di tabel. Kalau yang tadi itu skalanya 10, 0, 10, 20, 30, 40, 60, dan seterusnya. Kalau ini skalanya 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, berarti 16, 18, 20, dan seterusnya. Sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Langkah-langkah menyajikan diagram garis. Pertama, perhatikan hubungan variabel sumbu X dengan frekuensi masing-masing kategori. Yang kedua, menandai titik yang sesuai dengan kategori pada sumbu X dan frekuensi masing-masing kategorinya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Contohnya, tabel di samping adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Januari
kursnya 9.800, Februari 9.900, sampai Desember yaitu 11.700. Kita sajikan dalam diagram garis. Januari 9.800, kemudian Februari 9.900, berarti dia ada di antara 9.800 dan 10.000 ya. Dan seterusnya kita tandai, kita beri titik. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ini skala yang sumbu Y-nya Rp200. Jadi dari 8.800, 9.000, 9.200, 400, 600, jaraknya 200. Kemudian ini contoh soal yang lainnya. Sebuah dealer mobil sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mencatat jumlah mobil yang terjualnya sebagai berikut. 2010 15, 2011 18 sampai 2015 ada 30. Pertanyaannya kita akan menggambarnya dalam diagram garis dan pada tahun berapa penjualan relatif meningkat dan relatif menurun. Pertama kita gambar dulu diagram garisnya. Tahun 2010 ada 15, 2011 ada 18, 2012 ada 27, 2013 ada 21, 2014 ada 18, sampai 2015 ada 30. Ini yang di sumbu I-nya jaraknya 5 ya. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Jadi, untuk pertanyaan yang B, pada tahun berapakah penjualan relatif meningkat? Kita bisa lihat dari grafik ini, meningkat berarti yang garisnya naik. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2012 dan dari 2014 ke 2015. Bisa dilihat di grafiknya, kalau ini naik berarti yang menurun, yang garisnya turun yaitu dari 2012 ke 2014. Sekarang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini contoh diagram lingkaran. Nah, sekarang bagaimana mencari besar sudut juring lingkarannya? Ini ada rumusnya. Besar sudutnya yaitu frekuensinya per total frekuensi keseluruhan dikali 360. Kalau ditanyakan persennya, berarti frekuensinya per total frekuensi dikali 100%. Berikut contohnya. Tabel di bawah ini menunjukkan olahragawan dari siswa kelas 7. Basket 4 orang, voli 8, pelari ada 12, sepak bola ada 10, bulu tangkis ada 5, tenis meja ada 1. Nah, kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Kita hitung dulu ke bentuk derajat sudut atau persentase. Olahraga basket ada 4 orang, berarti persentasenya 4/40 kali 100%. Ini 4-nya frekuensi basket, 40-nya total keseluruhan. 4 kali 100, 400 dibagi 40, 10%. Yang voli 8/40 kali 100%. Jadi 8 kali 100, 800 dibagi 40, sama dengan 20%. Dan seterusnya kita dapatkan yang lari 30%, sepak bola 25%, bulu tangkis 12,5%, tenis meja 2,5%. Totalnya jadi 100% ya semua. Untuk sudut lingkarannya 4/40 frekuensi yang suka basketnya per seluruhnya dikali 360 derajat. Karena satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Jadi 4 kali 360 dibagi 40 didapatkan 36. 8/40 kali 360, 8 kali 360 dibagi 40, 72. Dan seterusnya, pelari jadi 108 derajat, sepak bola 90 derajat, bulu tangkis 45 derajat, tenis meja 9 derajat. Semua totalnya jadi 360 derajat. Kemudian kita gambarkan, menggambar diagram lingkaran, berarti kalian harus menggunakan jangka dan penggaris busur atau busur derajatnya. Kemudian kita gambar, didapatkan ini basket tadi 10%, voli 20%, yang paling banyak itu tenis meja.
Tenis meja yang paling sedikit ya, yang ini yang 3%. Nah, sekarang tugasnya, tanyakanlah kepada 40 orang temanmu mengenai mata pelajaran yang dia sukai. Kemudian, sajikan data yang kamu peroleh dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi, kalian harus bertanya kepada 40 orang teman, mata pelajaran apa yang disukainya, kemudian tuliskan dalam bentuk tabel. Tabelnya misalnya mata pelajaran matematika, frekuensi 10 orang misalnya, terus bahasa Indonesia berapa orang, dan seterusnya. Kemudian buat dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan penilaian harian bab terakhir, yaitu penyajian data. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.